Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Yulianti Basri, berikut sorotan sepekan bontangpost.id. Kita ke informasi pertama. Lapas kelas 2A Bontang tengah bersih-bersih, 18 narapidana dipindahkan. Hal itu lantaran mereka diduga terlibat jaringan kasus narkoba. Mereka dipindahkan ke Lapas Narkotika Samarinda pada Kamis 26 Agustus 2021 malam. 18 narapidana ini semuanya merupakan tahanan narkotika. Mereka berasal dari blok yang berbeda-beda, totalnya dari 4 blok narkotika. Kendati begitu, mereka dipastikan tidak terlibat dalam kasus pengungkapan pengendalian narkotika 126 kg beberapa waktu lalu. Namun, diduga aktif berhubungan dengan jaringan narkotika di luar lapas. Meski mereka tak lagi memiliki ponsel setelah razia besar-besaran yang dilakukan pihak Lapas Bontang, namun petugas berhasil menemukan 3 SIM card yang diduga digunakan untuk berkomunikasi dengan jaringan narkotika ketika menggunakan fasilitas wartel yang telah disiapkan pihak lapas. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, Lapas kelas 2A Bontang mengambil langkah cepat dengan memindahkan belasan warga binaan tersebut. Selain terindikasi terlibat jaringan narkotika, pemindahan belasan narapidana ini juga untuk mengantisipasi gangguan Kamtibmas. Wali Kota Bontang Basri Rasa menyalurkan bantuan langsung tunai kepada 10.490 warga Bontang, masing-masing menerima 250.000. Penyerahan BLT disalurkan secara simbolis di kantor Kelurahan Api-Api Jalan Patimura pada Senin 30 Agustus. Basri mengatakan BLT ini adalah bagian dari komitmen pemerintah guna meringankan beban masyarakat di masa pandemi. Ia menegaskan tidak semua masyarakat memang bisa menerima BLT, sebab bantuan ini dikhususkan bagi mereka yang terdampak PPKM. Bantuan ini juga diberikan kepada mereka yang belum menerima manfaat program Keluarga Harapan dan bantuan produktif usaha mikro. Ini sebagai upaya pemerintah menegakkan asas keadilan bagi seluruh warga. Diketahui di Kelurahan Api-Api total 1.002 penerima BLT. Penyaluran dipecah di 4 titik. Sementara Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Bontang Abdus Safa Moha mengatakan penyaluran BLT dilakukan serentak di 15 kelurahan. Durasi penyaluran ditarget rampung 5 hari. Teknis penyaluran bantuan dikembalikan ke masing-masing kelurahan. Namun, sebagian besar memecah lokasi penyaluran bantuan dan menerapkan sistem pembagian per waktu. Ini untuk menghindari potensi kerumunan massa. Adapun total bantuan yang disalurkan senilai 2,6 miliar lebih. Ini dibagikan kepada 10.490 warga terdampak PPKM. Informasi selanjutnya, progres pembangunan Masjid Terapung di Kampung Selambai Loktuan kini memasuki 20%. Akhir tahun ditarget finishing dan baru bisa digunakan pada awal 2022. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Taufiq Nugroho menjelaskan untuk tahap finishing yang dikerjakan diantaranya pemasangan plafon, pengecatan sekujur masjid, merangkai instalasi listrik, serta pembangunan pagar keliling masjid dan pembangunan gerbang Rasul yang berfungsi sebagai jalan masuk menuju masjid. Pengerjaan finishing Masjid Terapung ini bersumber dari APBD Bontang sebesar 10,3 miliar. Kontraktor harus merampungkan pengerjaan dalam tempo 150 hari terhitung mulai 21 Juli 2021. Untuk mengerjakan finishing masjid, kontraktor melibatkan 60 pekerja. Sebagian besar adalah pekerja lokal Bontang dan beberapa pekerja diambil khusus dari Kampung Selambai. Sementara untuk pengerjaan halaman parkir dan taman belum bisa dikerjakan tahun ini karena keterbatasan anggaran. PUPRK bakal mengusulkan 7 miliar untuk mengerjakan landscape masjid dalam pembahasan anggaran murni 2022. Keberadaan Masjid Terapung ini bukan saja berfungsi sebagai rumah ibadah bagi umat muslim, tetapi juga menjadi ikon baru Kota Bontang yang diharapkan dapat menarik minat wisatawan. Untuk itu, anggota Komisi 3 DPRD Faisal berpesan, bila masjid mulai difungsikan, perawatan tidak diabaikan. Selain itu, ia juga menyoroti aspek keamanan masjid. Faisal menyarankan agar di sekeliling masjid dibangun semacam penghalang agar kapal-kapal yang melintas di pelabuhan tidak menghantam bangunan masjid. Informasi berikutnya,
Satgas COVID-19 mengumumkan turunnya harga tes rapid antigen. Untuk di luar Jawa dan Bali, harga tertinggi Rp109.000 untuk sekali tes. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bontang Dr. Bahodin menjelaskan, pemerintah pusat menginstruksikan aturan ini segera diberlakukan di daerah. Namun, ia tidak dapat memastikan kapan keseragaman harga tes mulai berlaku. Pasalnya, sejumlah fasilitas kesehatan atau lokasi penyedia tes rapid antigen masih menyimpan stok alat rapid antigen dengan harga lama. Sehingga mereka harus menghabiskan stok lama sebelum membeli alat baru dengan harga lebih murah. Meski begitu, Bahodin memastikan akan memberi edaran ke seluruh fasilitas kesehatan agar secepatnya menyesuaikan batasan tarif yang ditentukan pemerintah. Sebagai catatan, umumnya harga rapid antigen di Bontang berada di angka Rp150 hingga Rp170.000. Penurunan harga ini dilakukan agar masyarakat tidak terlalu terbebani ketika harus melakukan rapid test antigen mandiri. Adapun pemerintah pusat memutuskan menurunkan batas tarif tertinggi rapid test antigen menjadi Rp99.000 untuk area Jawa Bali dan Rp109.000 untuk area luar Jawa Bali mulai Rabu 1 September. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPRD Agus Haris menyalurkan puluhan paket sembako bagi warga di Kampung Sidrap. Hal ini sebagai bentuk kepedulian terhadap warga yang terdampak pandemi. Bantuan ini bersumber dari gaji sebagai legislator. Kegiatan penyaluran dilakukan di Masjid Al-Mutakin Kampung Sidrap. Paket sembako itu berisi minyak, beras, dan gula. Semua disalurkan bagi 78 warga yang tersebar di 7 RT Kampung Sidrap. Mereka bermukim di RT 19 hingga RT 24. Selain menyalurkan sembako, dalam kesempatan itu Agus Haris juga menjabarkan soal status Kampung Sidrap. Adapun saat ini DPRD Kutim diketahui telah memutuskan menolak Kampung Sidrap diberikan ke Bontang. Sementara Pemkot Bontang masih melakukan negosiasi dengan Pemprov Kaltim, menuntut janji Pemprov memberikan Kampung Sidrap kepada Bontang. Menurutnya, bila negosiasi di Pemprov Kaltim berakhir tidak sesuai harapan, eksekutif dan legislatif kompak membawa persoalan ini ke Mahkamah Konstitusi. Dalam pembahasan APBD Perubahan 2021, diajukan 5 miliar untuk persiapan maju ke MK. Informasi terakhir, Polres Metro Tangerang mengamankan komika Coki Pardede. Dia diamankan lantaran terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Adapun barang bukti yang diamankan berupa sabu. Dari informasi yang dihimpun, Coki ditangkap di kawasan Tangerang pada Rabu 1 September malam. Sebagai informasi, Coki merupakan komedian jebolan stand-up komedi 4. Selain komedian, Coki juga menjadi bintang film hingga YouTuber. Selain Coki, Polres Tangerang Kota juga menangkap W yang bertindak sebagai pemasok. Saat ini Coki bersama W masih diperiksa intensif oleh penyidik. Petugas juga memeriksa urin keduanya. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Sorotan Sepekan kali ini. Terus ikuti informasi terbaru kami di www.bontangpost.id. Saya Yulianti Basri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.